Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Zaki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik. Ya, keluarga baik di rumah? Keluarga baik, Keluarga Pak. baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana, ada kejadian apa dalam seminggu ini di sekolah Pak Zaki? Barangkali ada sesuatu yang perlu diceritakan. Kejadiannya ini luar biasa. Ini Ini baru-baru terjadi kondisi di mana sekolah ini banyak banyak pelanggaran, Pak. Yang tadi itu ada anak setelah pembelajaran pembentukan kelas, ya. Maklumlah awal-awal tahun baru pembentukan kelas, pengurus dan anggota, ya Pak, ya. Nah, ini tadi setelah ada kegiatan itu, anak itu kan berada di kelas, ada beberapa lah di dalam kelas. Nah, si korban ini namanya Krisna dan ada pelaku namanya Hafiz, ya. Nah, si Hafiz ini, ya, ini telah melanggar dua peraturan. Yang pertama, dia telah membawa HP ke sekolah secara diam-diam. Kemudian yang korban ini namanya Kresna ini, dia ngantuk begitu Pak, di kelas itu dia ngantuk, dia mau tidur gitu, istilahnya istirahat lah, maksudnya santai-santai begitu di dalam kelas. Ternyata dia merasa terganggu karena si Hafiz ini itu sedang main game. Nah, kalau main game itu banyak sekali ekspresi-ekspresi yang dia keluarkan gitu. Entah itu ekspresi ketika loss itu, wah, ada umpatan dan lain sebagainya. Biasanya kita orang mabar itu kan begitu ya Pak Fuad ya. Nah, itu terganggu di Kresna itu dengan suaranya yang keras. Nah, itu dia menegur bahwa suaranya itu mengganggu dia dan tidak bagus untuk didengar karena ada kata-kata yang kasar dan melanggar aturan sekolah. Nah, kemudian ditegur itu si Hafiz tadi itu pelaku ini, kemudian masih meninggikan, justru malah ditinggikan lagi supaya istilahnya membuat kesal si Kresna. Setelah itu Kresna karena jenuh dengan kondisi seperti itu, dia pergi ke musola untuk sholat katanya. Setelah kembali lagi di kelas, ternyata ini si Hafiz ini itu mengganggunya lagi. Padahal pada saat itu si Kresna ini main catur bersama temannya. Masih diganggu oleh si Hafiz karena sulut emosi tadi. Dia kemudian memukul kaca di pintu di sekolah sehingga pecah dan tangannya berdarah. Kemudian dibawa ke BK. Tadi juga Hafiz juga kita mediasi bersama BK, bersama wali kelasnya. Kemudian wali kelas memberikan briefing motivasi dan sebagainya. Saya selaku kesiswaan, selaku ketua di kesiswaan ini tahu dan dilapori, dan ini menjadi suatu hal yang baik juga jika kondisi seperti ini bisa kita pecahkan bersama, dicarikan solusi bersama sehingga tidak terulang lagi di sekolah. Itu Pak Fuad. Jadi memang kalau kesiswaan itu harus tahu semua masalah anak ya kadang ya. Iya. Masalah anak gini ya, masalah gini itu nanti larinya ke kesiswaan selain ke BK. Nah, sebenarnya tujuannya Pak Zaki ya sebagai seorang kesiswaan dalam mengelola sekolah, kemudian dengan timbul masalah seperti ini, itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak Zaki yang ingin Pak Zaki capai dengan perannya Pak Zaki sekarang ini? Yang pertama adalah menata karakter anak-anak. Karakter anak-anak ini sangat penting Pak untuk keberlangsungan mereka di masa depan. Kemudian juga ketertiban mereka, kedisiplinan mereka di sekolah, ya, salah satunya itu adalah disiplin dalam melaksanakan tugasnya mereka sebagai peserta didik gitu.
dan juga mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan peserta didik. Itu tujuan saya agar semuanya ini bisa terlaksana, tidak hanya berkaitan dengan fisik dan mental mereka, tetapi juga kegiatan yang bisa mereka laksanakan di sekolah, program-program sekolah yang berorientasi pada peserta didik kan banyak sekali di sini Pak. Ada lomba-lomba, ada festival, ada apapun yang melibatkan peserta didik. Ini coba saya akan lebih banyak explore gitu ya, supaya kesiswaan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Iya. Nah, berarti ada karakter yang harus ditata, kemudian anak harus disiplin juga, kemudian anak aktif, juga anak nanti bisa ikut dalam pengembangan diri. Nah, Pak Zaki, kalau boleh saya tanya, di antara 4 atau 5 hal yang tadi Pak Zaki sebutkan yang Pak Zaki inginkan, kalau misalkan di ranking yang paling utama, itu kira-kira mana dulu yang ingin Pak Zaki capai? Antara karakter, kedisiplinan, kreativitas, sama pengembangan potensi anak tadi. Kira-kira yang skala prioritasnya yang mana kira-kira? Yang pertama itu adalah karakter ya, karakter dulu Bapak, karena karakter ini nanti memuluskan program-program yang dilakukan di sekolah. Karena jika karakter ini rusak, ya, tidak saya benahi terlebih dahulu, maka besar kemungkinan nanti program-programnya akan terkendala. Misalnya kita ikut lomba, ikut ini ya, misalnya. Di satu sisi lain kita masih menangani masalah pelanggaran sekolah, masalah rambut tidak dipotong, menangani masalah tentang pencurian misalnya. Nah, itu kan menghalangi, sehingga yang pertama jadi dasar itu ya karakternya itu dulu. Ketika bagus, baik, ditata, kita sama-sama nanti untuk pengembangan potensi mereka. Iya betul. Nah, ini sesuai dengan yang Pak Zaki ceritakan di awal tadi ya, yang antara Hafiz dan Isi gitu ya. Itu kan juga masalah karakter sepertinya ya. Iya. Mengganggu dan yang lain sebagainya. Nah, kalau saya boleh tanya Pak Zaki, jadi yang sudah Pak Zaki lakukan saat ini sebagai kesiswaan ya, itu dalam mencapai tujuan agar karakter ini tercapai, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Zaki sudah berada di angka berapa ini? Terkait dengan penataan karakter ini. Penataan karakter ini sudah di angka 8, Pak. 8. Ini di angka 8 ini diantaranya ditandai dengan apa Pak Zaki? Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan ini penguatan karakter Bapak di sekolah. Yang pertama biasanya hari Senin ya, dimulai dengan upacara bendera sebagai karakter nasionalisme mereka, sudah bisa kita laksanakan secara rutin. Kemudian Selasa, Rabu sampai Kamis itu melaksanakan kegiatan pengembangan literasi, karakter literasi dan penguatan numerasi secara bergantian begitu Pak Fuad. Misalnya hari Senin itu kelas 7 di depan musola melaksanakan literasi, kemudian kelas 8 ada di taman baca gitu ya, kemudian yang kelas 9 itu melaksanakan sholat duha gitu. Jadi ketika bahkan sekarang itu ada 4 tambahan lagi untuk ini numerasinya Pak Fuad, sehingga nanti ada karakter itu ada penguatan numerasi juga. Jadi maksudnya mereka itu tidak acuh gitu jika ketemu dengan angka-angka dan lain sebagainya, ada alergi gitu. Itu Pak Fuad. Mentalnya disiapkan biar nggak kaget kalau ketemu dengan angka-angka. Nah, dari angka 8 yang sudah Pak Zaki capai, itu kira-kira ada keinginan untuk meningkatkan ke angka berapa? Ke angka 10 Pak Fuad. Ke angka 10. Iya. Nah, jadi sampai di angka 10 ya. Jadi yang Pak Zaki lakukan tadi kan memang sudah bagus sekali ya. Jadi mulai dari ada kegiatan penguatan
karakter nasional melalui upacara, kemudian karakter religi melalui sholat Tuhan, kemudian ada baca Quran dan sebagainya. Di literasi yang di musola tadi membaca Quran atau bagaimana itu? Iya, jadi kita tidak hanya di musola milik sekolah untuk kegiatan apa namanya penguatan spiritual Pak, karakter spiritual. Jadi di sekolah itu ada hari apa? Jumat itu biasanya kita fungsikan untuk istighosah awal. Tapi juga ada hari spesial namanya program Rumah Ibadah Ramah Anak di sekolah saya sebenarnya Negeri 1 Tuban. Itu setiap hari Senin itu melaksanakan kegiatan pengajian remaja, tahu materi-materi praktik ibadah, wudhu, sholat jenazah, praktik-praktik peribadanan gitu ya. Itu untuk hari Senin jam 3 sore sampai jam 5 sore itu setiap Senin begitu Pak. Kemudian yang kelas 8 mengaji Al-Qur'an, tajwid begitu. Kemudian yang kelas 9 ini melaksanakan kegiatan di Masjid Agung Pak Wat. Iya. Masjid Agung ya. Itu juga sama pengajian remaja sesuai kebutuhan Pak Wat pokoknya di sana. Itu Pak. Ya, bagus sekali. Jadi wajar kalau kegiatan banyak ini kemudian menjadikan karakter sebagai dasar utama bagi anak agar nanti kalau karakternya baik semuanya jadi baik. Nah, tapi ternyata Pak Zaki, sebagaimana yang Pak Zaki ceritakan tadi kan, ini masih angka 8 ya, belum sempurna 10. Ditandai dengan ada beberapa kejadian kecolongan tadi. Kecolongan. Tadi sudah ditanamkan karakter, ternyata ada kejadian seperti itu. Nah, kira-kira Pak Zaki, dalam menghadapi masalah ini kan Pak Zaki sudah banyak referensi ya, banyak informasi. Kira-kira untuk mengatasi hal yang seperti ini, itu apa yang rencananya Pak Zaki lakukan nantinya agar kejadian bullying ini tidak terjadi lagi? Ya. Ini Bapak, yang pertama memang harus mengacu berdasar gitu ya, berpedoman pada apa yang sudah disepakati di sekolah, di peserta didik dan warga sekolah lah. Jadi sebelum pembelajaran efektif, sebelum ini MPLS juga, kalau saya MPLS itu kami sudah merancang yang namanya 5 kebijakan sekolah ramah anak Pak. Dan 5 kebijakan sekolah ramah anak ini ya isinya salah satunya disiplin positif, tindakan kekerasan di sekolah, terus pencegahan stunting, kemudian kawasan tanpa rokok, gitu ya. Nah, itu ada disiplin positif di situ. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dimuat di situ dan apabila dilanggar, gitu ya. Maksudnya poin-poin kedisiplinan, poin-poin pelanggaran itu sudah ada semuanya di situ, gitu. Dan sudah disosialisasikan kepada warga, masyarakat, kepada peserta didik, sudah disampaikan saat pembagian rapot. Nah, itu sudah disampaikan, disosialisasikan. Bahkan kami ada tanda tangan, ada foto dokumentasi. Itu artinya kan sudah disepakati. Nah, kalau itu dilanggar berarti mau tidak mau harus mematuhi itu. Tinggal nanti tindak lanjutnya. Yang pertama adalah kami sesuai dengan pasal yang sudah disebutkan itu memanggil orang tua, karena nanti orang tua kan ini juga bisa berperan begitu di situ. Dia harus diberikan ini dulu, diberikan wawasan dulu apa kejadian kronologinya sehingga apa yang mereka lakukan anaknya seperti ini. Kita harus laporan begitu. Jadi sudah ada surat pemanggilan pada mereka jadi nanti. Itu Pak. Iya. Nah, berarti perlu kolaborasi antar semua pihak ya intinya. Iya. Kemudian juga dari orang tua. Jadi memang jadi sebenarnya anak-anak itu sudah tahu ya adanya peraturan, adanya kesepakatan, poin-poin sudah disosialisasikan ya. Semua anak. Tapi ternyata masih ada
anak yang melanggar, yang namanya manusia mungkin mana ada sih yang sempurna kan, mesti pada satu saat ada pelanggaran. Nah, terus Pak Zaki, kira-kira misalkan tadi sosialisasi sudah disampaikan, kemudian kesepakatan sudah dibuat, kemudian orang tua sudah diambil, ajak kolaborasi. Nah, andaikan plan itu Pak Zaki laksanakan, ternyata kok belum berhasil, masih ada karakter dari anak yang perlu diperbaiki. Kira-kira rencana Pak Zaki seperti apa? Ya, Ya, rencana kami, rencana saya ya, rencana saya ini kita tetap akan ini lebih menekankan lagi kepada mereka tentang disiplin positif melalui wali kelas ya, yang pertama seperti itu, karena mungkin mereka itu lupa akan menempelkan juga besar papan begitu, papan pelanggaran, papan disiplin positif yang harus mereka lakukan, kemudian mensosialisasikan di media sosial gitu ya. Bahkan setiap hari di pembelajaran ini juga harus dilaksanakan kesepakatan kelas yang intinya sesuai dengan disiplin budaya positif atau disiplin positif yang sudah disosialisasikan kepada mereka. Artinya diingatkan terus begitu, Pak. Ya, bagus sekali. Memang kadang sekali itu tidak cukup, sehingga harus berkali-kali untuk mengingatkan. Berarti nanti tadi Pak Zaki kolaborasi dengan orang tua, pemanggilan. Selain itu juga tadi Pak Zaki menyampaikan akan mengingatkan lagi kepada wali kelas atau guru mapel agar budaya positif itu bisa diterapkan pada semua lini, begitu ya Pak Zaki ya? Ya, Pak. Di budaya sekolah ada, kemudian nanti di pembelajaran ada, di wali kelas juga ada, sehingga nanti maksud Pak Zaki tadi agar bisa anak itu selalu ingat bahwa kita di sini itu harus memiliki budaya positif, itu Pak Zaki ya? Iya. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya Pak Zaki dalam merencanakan semua itu apa? Indikator keberhasilannya adalah di mana kami itu setiap 2 minggu itu melaporkan perkembangan mereka, Bapak. Namanya jurnal 2 mingguan. Kalau di itu jurnal di 2 mingguan, artinya kita melaporkan jurnal perkembangan isi pelanggaran mereka ke wali kelas setiap 2 minggu kali. Nah, di situ kita akan mengukur yang semula memang banyak sekali pelanggaran, misalnya ada berapa pelanggaran kecil ya, pelanggaran sedang begitu. Kalau pelanggaran berat kan tidak. Nah, kalau ini istilahnya grafiknya menurun, angkanya menurun, ini berarti kan sudah berhasil gitu loh. Itu menjadi satu indikator. Enggak, kalau naik ya perlu diketatkan lagi, kalau turun ya kita juga tetap akan mengawasi lebih baik lagi gitu, Pak. Berarti ini dimulai kapan kira-kira? Jadi kan barangkali sudah mulai, kemudian mungkin ada yang sehingga perlu diingatkan lagi. Berarti nanti setiap 2 minggu sekali akan ada pertemuan begitu ya dengan. Tapi begini Pak Fuad, yang saya ingin tanyakan ke Pak Fuad, misalnya kendala-kendala yang biasanya saya lakukan ya, Pak Fuad sudah berpengalaman gitu. Jadi ini saya mau tanya ini Pak Fuad, berkaitan dengan pelanggaran yang istilahnya itu perbedaan dari apakah jika seorang peserta didik itu melaksanakan atau melakukan ya pelanggaran yang berat, misalnya mencuri barang, mencuri HP istilah mencuri HP gurunya, atau kemudian kalau asusila dan yang lain itu mungkin masuk ke ranah ini, ranah mereka sendiri, ranah hukum ya Pak ya. Nah, misalnya kalau mencuri HP atau tindakan-tindakan yang istilahnya itu masih bisa dibina, ada kata-kata begitu, ada pelanggaran berat, pelanggaran berat, tapi
ada ini cantolannya di atas gitu masih bisa itu kira-kira itu bisa masuk ranah hukum atau tidak? Misalnya tadi mencuri HP gurunya, ini kan berat Pak, mencuri HP gurunya itu. Apalagi itu banyak data-data sekolah misalnya di situ gitu ya. Tidak data sekolah juga misalnya, data-data Jepang, data-data di apa yang lain gitu misalnya ya. Semoga tidak gitu ya. Itu bagaimana? Eh, Pak Zaki pernah belajar tentang segi negara restitusi enggak? Nah. Itu kira-kira Pak Zaki yang pernah pelajari itu, kira-kira kalau menghadapi situasi seperti ini, kira-kira dengan apa yang pernah Pak Zaki pelajari terkait dengan segitiga restitusi itu, kira-kira apa yang mau dilakukan? Pak Fuad ini saya mendengar saja itu segitiga restitusi Pak, cuman bisa Pak Fuad lebih ini kan lagi lah, jelaskan lagi implementasinya sehingga saya ini tanya gitu ke Pak Fuad, kira-kira itu masuk ke ranah mana, sehingga service yang saya lakukan ke peserta didik ini kan jelas nanti gitu. Karena kalau misalnya itu kita bina terus Pak, ya iya bisa kita bina terus begitu, sebagai guru memang tugasnya untuk membina, membimbing, mengarahkan ya, tapi kok justru malah tidak diindahkan, gablek gitu ya. Kan memang sudah karakternya seperti itu. Bahkan perlindungan orang tuanya itu juga bagaimana ya, kadang aduh terus pegel hatinya gitu loh Pak. Pak Zaki tadi sudah menyampaikan kolaborasi yang dilakukan dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan guru mapel. Kira-kira kalau seperti ini Pak Zaki kira-kira ini perlu kolaborasi dengan siapa lagi dalam terkait dengan masalah ini? Kolaborasi ya. Itu jelas nanti kolaborasinya dengan kepala sekolah ya, kolaborasi dengan guru rekan sejawat, ketua komite, dan juga OSIS ya, tentunya ini bisa dijadikan sebagai suatu modal untuk bisa memperbaiki itu semuanya Pak Fuad gitu. Tapi ya itu tadi Pak Fuad, sehingga kebingungannya di situ tadi. Tapi ya alhamdulillah hubungannya tadi itu. Kalau memang ini bisa maksudnya gini loh, kalau memang itu bisa di ranah hukum, ya bisa di ranah hukum, itu paling tidak dijadikan sebagai teguran gitu ya. Kalau misalnya ini masuk ke hukum, tapi untuk mendidik siswa nih biar lebih cerah gitu loh, maksudnya cerah gitu saja. Nanti dibinanya itu tidak lagi wali kelas, tidak lagi guru BK, tapi dibinanya itu langsung ke polisinya itu yang begitu. Nah itu Pak Zaki sudah menemukan solusinya begitu. Nah itu bagaimana itu Pak Zaki? Kan sudah orang-orang berseragam begitu ya. Dan kita tidak bisa inilah berbohong lah. Kita tidak bisa kemudian ini kita bisa sanggup untuk menangani. BK juga enggak, tapi fungsi sekolah memang membina, tapi terus-terusan seperti ini kadang kita juga harus punya ide di luar itu gitu loh Mas ya. Gitu ya Pak De. Betul. Pak Zaki sudah menemukan solusi itu. Jadi ada satu pihak yang perlu diajak kolaborasi lagi. Iya betul. Jadi itu solusi yang Pak Zaki temukan, tinggal dilaksanakan saja. Kalau saya pernah begitu, kayak misalkan baris ini kan kolaborasi, saya minta bantuan dari TNI untuk melakukan baris. Di sekolah kami juga itu pernah loh ada intel yang datang ke sekolah kemudian melakukan pembinaan, itu juga pernah. Jadi Pak Zaki tadi ketika menyampaikan bisakah kita meminta bantuan pihak berwajib, nah justru itu solusinya dari Pak Zaki. Jadi Pak Zaki sudah menemukan solusi, yaitu mengajak pihak berwajib untuk kolaborasi. Nah, kolaborasinya dengan pihak berwajib kira-kira menurut Pak Zaki apakah harus per kasus ataukah tidak menunggu kasus dulu kira-kira? Jadi misalkan apakah perlu dijadwalkan atau bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya Pak, itu pembinaan itu terus menerus tiap hari Jumat Pak. Pembinaannya itu tidak dari warga sekolah,
Barusan tadi MPLS itu kami mengundang tentara, polisi, Kominfo, PNN, bahkan kemudian Dinkes, kemudian dari inspektorat itu diundang Pak. 6 narasumber tadi datang semuanya di MPLS ya. Nah, ini apa maksud saya itu kalau memang bisa diajak kolaborasi seperti itu di dalam pembinaan, istilahnya tidak buat nuturi gitu loh, memberikan nasihat fokus ke itu. Nah, itu bisa apa tidak gitu. Kalau bisa memang itu sangat bagus sih kalau menurut saya, Pak. Kalau misalnya polisian itu istilah datang gitu aja, nasihati gitu loh. Kan tentara kan lebih besar gitu. Nah, atau kalau tentara kan lebih ke ini ya, pembinaan berbangsa bela negara ya. Tapi kalau misalnya kalau tindakan kriminalitas itu polisi itu cocok gitu. Polisi datang pakaian kan seragam lengkap, anaknya di depan kayak di BAP. Ya kan ini kan Ya. kok begini ya rasanya, tapi kan pembinaan gitu loh, bukan gurunya tidak sanggup loh ya, tapi memang ini sebagai satu sarana begitu loh, maksud bahwa tindakan mereka itu kalau dilakukan di luar ketika sudah besar itu mereka berhadapan dengan polisi. Iya. Menurut Pak Zaki secara aturan ada nggak yang melarang? Nggak tahu. Kalau menurut saya belum pernah lihat literaturnya seperti itu, dan juga belum konsultasi dengan polisinya itu bagaimana bisa begitu. Untuk apa namanya kolaborasi dalam sosialisasi seperti MPLS itu saya kira sudah wajar semuanya ya. Kemudian untuk kolaborasi dalam anak-anak itu tidak masalah menurut saya kalau itu mau dilakukan, dan itu idenya Pak Zaki luar biasa, itu nanti bisa membuat anak lebih berpikir ulang, cuma harus diimbangi dengan penguatan dari dalam agar kebaikan itu muncul dari dirinya sendiri, tidak takut dari orang lain ya, jadi dua-duanya dipadukan. Ya Pak, terima Pak. Mungkin itu Pak Zaki sudah mau 30 menit. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk kucing-kucing berikutnya. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung untuk refleksi dari pertemuan ini, refleksi saya terkait dengan kegiatan percakapan. Ini berjalan dengan baik sekali. Jadi bisa luasa bercerita, kemudian tahapan dari Tirta sudah mulai mencoba untuk dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah sudah berjalan baik. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin timingnya, ini menurut saya menurut saya pribadi yang kurang pas kan, karena memang timing itu kan kita harus menyiapkan tempat dan waktu yang paling nyaman. Nah, sedangkan timing yang kita laksanakan saat ini adalah timing di saat jam-jam istirahat. Nah, mungkin itu nanti yang bisa membuat waktu istirahat kita kurang, sehingga apa yang disampaikan belum bisa tertangkap dengan baik. Nah, jadi timing ini yang saya kira belum pas sedikit. Sehingga yang perlu di-reset untuk kondisi berikutnya agar kita itu benar-benar terpenuhi, maka nanti kita rencanakan waktu yang pas, waktu yang nyaman, dan tempat yang enak, sehingga kita ngobrolnya bisa sangat enak, semua ungkapan bisa diungkapkan, kemudian perbaikan ke depan bisa kita temukan bersama. Nah, untuk meningkatkan ini, yaitu tadi kita ketemu lagi di tempat yang nyaman, di waktu yang memang benar-benar pikiran lagi di dalam keadaan tidak stres, sehingga kita nanti akan jadwalkan lagi secara yaitu refleksi dari saya selaku coach. Monggo Pak Zaki, bagaimana refleksinya selaku coach?
refleksinya saya sangat sangat senang Pak bisa ngobrol dengan Pak Fuad ya, bisa bertukar pikiran, bisa membahas masalah-masalah siswa, karakter siswa, karena Pak Fuad sendiri juga pernah jadi kesiswaan ya, sehingga bisa saya jadikan sebagai inilah apa referensi gitu ya, apa yang masuk, masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Zaki. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi